Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sahabat rumah belajar. Perkenalkan, nama saya Nova Firda Mahaputra Ruhmayano, guru seni budaya SMA Negeri 1 Dramaga Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan di masa pandemi COVID-19 dalam beberapa bulan terakhir. Dalam beberapa bulan terakhir ini, mulai dari pertengahan Maret 2020 hingga saat ini, kita selaku masyarakat dihimbau untuk melakukan lockdown dan berdiam diri di rumah. Bahkan demi mencegahnya pandemi COVID-19, pemerintah melakukan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau kita singkat dengan istilah PSBB. Dengan demikian, hal yang harus kita sikapi selaku pendidik adalah dengan melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh dan memanfaatkan aplikasi TIK yang menunjang demi terciptanya kegiatan belajar dan mengajar dalam jaringan online dengan baik. Salah satu solusi untuk kegiatan belajar mengajar dengan pengintegrasian TIK dan penerapan abad ke-21 yang bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan di mana saja adalah portal rumah belajar. Kenapa harus rumah belajar? Karena di dalam rumah belajar terdapat fitur yang menunjang seperti sumber belajar, lab maya, kelas maya, dan bank soal. Sehingga guru dan siswa dapat belajar dari rumah, mulai dari pengkoordinasian kelas dengan kelas maya, pembahasan materi dengan sumber belajar, hingga melakukan pretest dan posttest melalui bank soal. Langkah pembelajaran yang pertama dilakukan adalah mengkoordinasikan siswa dan membagi kelompok belajar melalui grup WhatsApp. Langkah yang kedua adalah membuat kelas maya pada portal rumah belajar dan mengirimkan linknya melalui grup WhatsApp. Langkah yang ketiga adalah membuat soal evaluasi berupa pretest dan posttest melalui fitur bank soal pada portal rumah belajar. Langkah yang keempat adalah menyiapkan bahan tayang materi dan tutorial praktek yang terdapat dalam akun Instagram, YouTube, serta fitur sumber belajar pada portal rumah belajar. Yang kelima, membuat video conference untuk memberikan stimulus, rumusan masalah, mempresentasikan materi dan sesi tanya jawab, serta refleksi melalui aplikasi WebEx serta meeting room yang dibuat oleh guru. Sintak pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan menggunakan cooperative learning tipe Jigsaw. Setelah saya mengkoordinasikan dan membagi kelompok belajar melalui grup WhatsApp, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengarahkan siswa untuk membuka aplikasi video conference WebEx untuk memberikan stimulus berupa bahan tayang seputar materi pembelajaran. Supaya setelah mengamati, siswa diharapkan dapat memberikan pertanyaan yang berkualitas seputar materi dan bahan tayang tersebut. Langkah yang kedua adalah problem statement, yaitu dengan memberikan pertanyaan eksplorasi dengan masalah yang berbeda-beda kepada masing-masing kelompok belajar siswa. Langkah yang ketiga adalah data collecting, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan materi melalui fitur sumber belajar dan buku sekolah elektronik pada portal rumah belajar. Langkah yang keempat adalah data processing, yaitu mengolah data hasil pengamatan yang didapat dari sumber belajar dan buku sekolah elektronik pada portal rumah belajar. Langkah yang kelima adalah verification, dengan mendiskusikan hasil pengamatan di chat WhatsApp. Langkah yang keenam adalah generalization, yaitu menarik kesimpulan dengan cara mempresentasikan masalah kelompoknya masing-masing, serta dilakukan sesi tanya-jawab antar kelompok, sehingga setiap kelompok dapat memahami masalah kelompok yang lain secara silang.
Dan setelah semua kelompok selesai melakukan presentasi dan tanya jawab, lalu guru melakukan refleksi dari materi tersebut. Demikian kegiatan pembelajaran berbasis TIK dari rumah dengan sintak cooperative learning tipe Jigsaw bersama Rumah Belajar. Dengan adanya portal Rumah Belajar, dapat mempermudah kinerja guru dengan penerapan model pembelajaran abad 21 dengan pengintegrasian TIK. Mulai dari mengkoordinasikan kelas dengan fitur kelas maya, mencari informasi bahan ajar dengan sumber belajar, dan buku sekolah elektronik, serta memberikan evaluasi materi, soal pretest dan post-test melalui fitur bank soal. Bila masa pandemi COVID-19 ini berakhir, portal Rumah Belajar tetap menjadi solusi kegiatan pembelajaran berbasis TIK sebagai model pembelajaran abad ke-21. Fitur-fitur dalam portal Rumah Belajar seperti sumber belajar, kelas maya, lab maya, dan bank soal membantu saya dalam kegiatan belajar online di rumah ataupun di mana saja. Dengan begitu, pembelajaran menjadi jelas dan mudah dipahami, sehingga bisa membuat bahan pelajaran lebih praktis dan mudah diterima pemakai, serta tidak harus membaca buku yang tebal dan banyak. Cukup kita pahami poin-poin yang pokoknya saja. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin berterima kasih kepada Rumah Belajar, dan saya juga bangga sekali dapat menggunakan portal Rumah Belajar yang menjadi salah satu media kegiatan belajar online yang dimiliki oleh negeri kita tercinta. Gunakan terus Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.